ubudiyah itu gini. Kenapa nyembah Allah? Ya karena Allah nyuruh kita nyembah Allah. Kenapa kamu nyembah Allah? Karena Allah karena kita disuruh nyembah Dia. Siapa yang nyuruh? Allah nyembah. Kenapa minta tolong ke Allah? Ya karena kita lemah, Allah kuat. Tapi kalau kenapa ibadah ke Allah? Biar rezeki lancar. Kata Nabi, kalau salah satu dosa yang membuat rezeki seret itu salah satunya di samping dosa bohong itu dosa ninggalin sholat. Akhirnya dia sholat biar rezeki karena takut seret. Itu nggak sidik namanya ibadahnya. Baca sholat biar rezeki lancar, nggak sidik. Karena kalau orang baca sholawat, kenapa baca sholawat? Disuruh Allah, disuruh Nabi. Ibadah biar nanti masuk surga, enggak maksiat takut ntar masuk neraka. Itu masih belum sidik ke Allah. Karena nafsu itu disiksa orang mau. Nafsu itu pengennya senang. Kalau di akhirat senang adanya di surga, siksa adanya di neraka. Akhirnya ibadah dia enggak sidik gitu. Nggak jujur. Jadi kalau orang arifin mah ibadahnya itu ahli marifat, ya kita bukan ahli marifat. Ini kan bocoran. Nah, kalau kita bukti sidiknya gini aja karena bukti kita ibadah nggak sidik itu contohnya apa? Kalau sholat takbir, bacanya apa? Allah. Apa artinya? Allah Maha Besar. Kalau di hati kita masih ada yang lebih penting selain Allah, di situ kita udah sidik. Itu gak jujur. Kalau bohong. Itu kata malaikat apa? Borong. Jadi pas kita salah. Tapi itu nanya. Jadi itu ada di Muraqil Ubudiyah. Ibu-ibu nggak juga. Tapi bener, emang kalau dia kagak nanya begitu, disangkanya kita ngarang. Tuh. Itu di Muraqil Ubudiyah, Bidayatul Hidayah, syarahnya itu begitu. Barang siapa takbir, Allahu Akbar, tetapi dalam hatinya masih ada yang lebih besar dari Allah, itu malaikat bilang, kadzab, kamu bohong. Kali borong. Gitu. Malaikatnya gabus. Santai ya. Ya, lebar rusak. Jadi kan kita nggak sih, ketika kita ruku, kita sadar nggak lagi ruku sama Allah? Biasanya ini mah Enggak. Nah, itu sholat kita Banyak orang jujur ruku kelihatannya madep kiblat, kelihatannya nyembah Allah, hatinya orang ingat ke Allah Aja. untuk kita bukan ahli marifat. Nah, kalau ahli marifat ya Allah. Makanya kata ulama apa? Sholat tapi orang ingat Tuhan itu lebih pantas disiksa daripada dapat pahala. Lah kenapa? Lah lebih dusta. Allahu Akbarnya Allah Maha Besar, tapi di hatinya masih ada yang lebih besar selain Allah. Masih ada yang lebih penting. Sujud, ini kan orang lagi merendah, lagi menghina, lagi sujud ke Allah. Enggak sih. Jadi makanya kalau orang ahli marifat, orang yang kenal Allah, itu doa ke Allahnya itu permintaan dia ke Allah itu karena Allah nyuruh kita ibadah, dia pengen ya Allah kasih saya jadi ahli ibadah yang benar-benar ahli ibadah. Jadi nanti akhirnya masuk akal. Kenapa kalau buat ulama-ulama tasawuf orang minta masuk surga itu bodoh, orang takut neraka itu bodoh. Lalu ibadah pengen nyari surga. Kenapa pengennya surga? Kenapa bukan pengennya amal yang punya surga? Tujuan kita itu udah keliru. Kalau kata ahli sufi mah. Tapi kalau kita mah Allahumma inna nas'aluka min tawakal ya Allah, kami minta kepadamu ridhomu dan surga. Padahal andai kata dia mintanya ridho kalian, Allah nas'aluka ridho, saya minta ridho. Kalau dapat ridho Allah, taruhnya di mana? Nah, saking kita mah harus dipastiin.
Nah, kalau ulama kan ya Allah saya mah nggak masalah masuk neraka nggak, yang penting kamu ridho. Saya mah nggak masalah ditaruh di mana ke, di neraka sekalipun. Karena buat dia itu yang penting itu Allah sama. Kayak kita dah umpama ini, umpama ada cewek yang kita demenin, terus dia nyuruh kita sudah ngantuk lah, bang beliin saya somai di Purwakarta, kesiksa lah. Bisa. Yang penting lu seneng, ngantuk nah jadi apa? Jadi kan kalau dibalik apa omongan ulama tadi, saya mah gak masalah, capek ge, yang penting kamu seneng. Saya mah gak apa-apa, di neraka ge, yang penting Allah seneng. Kalau seneng gak apa-apa, mau kaya mau miskin saya mah gak masalah, yang penting dapat ridho. Lu jangan bilang kata bukan ini. Ampun. Saya kata ulama jangan sembarangan ngomong saya mau punya duit, mau punya duit sama. Kenapa? Kita kan tahu bener kalau orang kasih duit sama lagu lu gitu. Jadi sangat beda sekali antara ibadah dua orang itu. Yang pertama pengen bidadari dan istana. Orang yang kedua ibadahnya pengen ketemu sama yang punya bidadari dan yang punya istana. Bahasa toka. Dari kasih aja. Bahasa toka. Allah melapangkan dadamu, membuat kamu senang, bahagia, tenang, happy lah. Kenapa? Kaila yubtiyaka ma'al qabbi, agar kamu tidak selalu kerupuk, sempit, tertekan, sedih, sumpah. Wa qabadoka, dan Allah membuat kamu sumpah. Punya duit, sakit, pusing, kejepit, banyak masalah. Kaila yadrukaka ma'al basti, agar kamu tidak dibiarkan, tidak terlena di dalam kelapangan. Terlena. Wa akhrajaka anhuma, terkadang kamu gak jelas bahagia enggak, sumpah enggak, bahagia enggak, sumpah enggak. Kenapa? Kaila takuna li syai'in dunahu, agar tidak ada apapun selain Allah, agar ke Allah aja. Jadi sebenarnya qabdi itu sama batu itu dua keadaan yang selalu ada di kita. Entar senang, entar susah, entar tawa, entar sedih, entar punya duit, entar orang punya duit, entar sakit, entar sehat. Itu kedudukannya seperti haus dan roja, takut sama berharap sama rahmat Allah buat pemula mah. Tapi kalau udah arif, dia tuh hati, lapang, lega, sempit. Jadi kadang-kadang kita dikasih sempit dulu, dilegain, kemudian dikasih nggak sempit, nggak lega. Jadi kalau bahasa ulama mah, jadi Tuhan itu nggak bakal bikin kita senang baik. Karena kalau orang sehat baik, happy baik, senang baik, kayak kebot lepas, lupa pulang-pulang. Ntar kita ibarat dagang mah dikasih rugi, dikasih sakit, dikasih pusing, biar kagak terlena, nggak lupa diri, di senang baik. Berarti senang, kalau senang baik itu nggak terasa senangnya senang. Kita tahu mahalnya sehat itu kalau sakit. Tahu duit gocap itu gede kan pas jadi unta. Kalau pas sama guru kita pos kita bagi duit. Al-arifuna. Nah, adapun kalau orang arif, al-marifat, idza busitu aqwabu minhum idza qubidu. Mereka itu lebih khawatir kalau dikasih senang sama Tuhan dibandingkan kalau dikasih susah.
Kenapa? Wala yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalil. Tidak ada orang yang benar-benar bisa jaga adab kecuali sedikit ketika dikasih senang. Jadi kayak orang apa ada dia tokoh lah, orang pengen dekat dia susah, kita dikasihnya dekat, kita kan sebenarnya khawatir bisa nggak jaga adabnya gitu kan. Ada orang umpamanya kan saya sering ngomong, saya mau minjem tanduk, orang tua saya dua-duanya masih ada, guru saya masih ada, terus saya dianggapnya dekat ke guru G lah, aku saya lebih takut karena yang susah itu bukan mendekatnya, menjaga adab ketika kita udah dekatnya, lebih khawatir karena tetap aja orang hidup mah ada husnul khotimah, ada suruh khotimah dibilang menjauh gitu. Nah kalau ahli marifat, orang-orang yang kenal Tuhan itu lebih takut dikasih senang dibandingkan dikasih susah. Karena orang yang tetap bisa jaga adab kepada Allah ketika senang itu sedikit. Jadi kadang-kadang kayak banyak harta, pertama mah bersyukur, gila lama-lama lupa. Dan Fir'aun dia dikasih sehat baik mah ngaku Tuhan. Bahkan kalau saya di Abu Bakar ada bahasa gitu, kami itu ketika diuji dengan kesulitan, kan zaman Abu Bakar ngikutin Nabi itu dari di Mekah 3 tahun, terus 10 tahun di Mekah, pindah ke Madinah, terus bosan perang di Madinah, itu rasanya sering Nabi diboikot, kelaparan, banyak musuh, jumlah sedikit musuh selalu banyak. Kami ketika diuji dengan kesulitan kami lulus. Tapi ketika kami diuji dengan kesenangan-kesenangan, kemenangan, banyak umat, udah banyak pengikut, itu hampir-hampir kami gagal. Makanya kalau ulama ketika dia gak dikasih masalah 40 hari aja, dia nanya, ya Allah apa kau melupakan saya? Ulama tuh ulama. Tenang. Tipis, saya tipis. Saya banget itu guru. Al-bastu tahudun nafsa minhu haddoha biwujudil farqi. Kesenangan itu, kalau bahasa Sunda mah jembar. Apa sih kalau bahasa kita? Kelapangan. Lapangan. Tahudu an-nafsu. Nafsu mengambil bagiannya di dalam kelapangan. Banyak duit, sehat, bahagia. Pas kita depan cewek, pas dia ketipu sama kita, di mana nafsu ngambil bagiannya? Diwujudil farqi, karena adanya kesenangan. Wal qabdu, sedangkan kalau kita dalam kesulitan, punya duit, apa sakit, apa banyak masalah, la hamdu li nafsi fihi, nafsu nggak dapat bagian. Jadi inilah kenapa menjaga adab ketika bastu, ketika dalam kelapangan itu perkara yang sulit. Nah, di sini ada sebab-sebab kenapa orang itu bisa qabdu dan bastu. Kenapa bisa hatinya sempit, sulit, rumit, rupok, dan kenapa orang keadaannya bisa lapang. Yang pertama, jadi ada sebabnya semua. Yang pertama itu zanbun ahdasat, karena berbuat dosa itu bisa menyebabkan hati sempit, rumpok. Yang kedua, orang itu bisa sumpah dunia zahabat anka awin nakosat laka, kehilangan dunia, ya duit emang seumur-umurnya itu pensiun dapat duit ada teman
pensiun 500 juta tapi punya 450 juta. Apa kan? Kayak apa? Atau harta berkurang. Ya Pak. Mau gila umpamanya punya kendaraan lah kesebet itu buku bengkel anu itu kan berkurang. Yang ketiga ada orang yang menyakiti kan, menghinamu gitu, nyakitin, jahatin, itu kan rupak dijelek-jelekin gitu. Nah ini rata-rata yang bikin hati itu sempit. Sedangkan kata ulama, wa amati mazhabaan kamina dunya. Yang pertama tadi zanbun ahdasat. Kalau sebab dosa, ya obatnya istighfar. Ini ngapa? Hidup pokoknya untuk perang. Rupok nggak jelas ini masalahnya. Sebab dosa mulai istighfar. Amalannya istighfar banyak. Yang kedua, gimana kalau kehilangan dunia? Apa duit ketipu, apa dimaling orang, apa kehilangan barang? Nah itu obatnya satu. Nerimo, Redo. Taruh situ guling-guling, emang kemarin jadi pulang. Ya Redo, taslim, pasrah, nyerahin ke Allah. Karena udah di luar kendali kita. Lah kita melongsang-mangsing kayak ya, kita kesana kemari khusyuk, gitu. Nah orang jadi pulang ya gitu. Waktu dulu yang jadi 40, kita gimana? Lah bagaimana? Makan judi. Emang kita kalau gue sedih gue guling-guling dia pulang. Oh, sih ya udah. Ada duit haram kali nyangkut di situ. Bagaimana kalau disakitin orang? Diujikan, zalim. Ya obatnya sabar, sama pikul. Ya kalau kita didolin terus kita balas lagi jadi itu mah udah impas. Jadi nggak bisa sabar. Memang susah. Apa yang membuat orang menjadi bastu, hatinya lapang? Pertama, ziyadatun fitaat, nambah ketaatannya. Biasanya orang tahajud, latihan tahajud. Biasanya orang baca sholawat, palingnya baca sholawat orang teratur, palingnya 10, 1000. Nah, itu ziyadah. Coba terasa yang di hati. Semua amal ibadah yang mengalami peningkatan ketaatan pasti ngefek ke hati, ke bastu. Tapi kan kemarin itu rumusnya, nggak boleh juga kita zikir taat ibadah niatnya biar bastu, biar juga ketipulan. Itu kan sama kayak ketahuilah dengan berzikir hati menjadi tenang. Tapi kalau zikir niatnya hati tenang, dia tenang ketipulan. Karena tenang orang bisa nganterin kita ke Tuhan. Dan tenang itu bukan siapa-siapa. Tapi zikir niatnya takorub, dekat ke Allah. Jadi ibadah, ntar ketemu Allah, Allah ngasih tenang. Jadi bukan ketika tahu amalan suatu khasiat amalan yang dikejar khasiatnya, dan bukan Allahnya. Nih baca ini nih, tapi lancar. Nah ketika wirid, niatnya rezeki lancar. Kata Tuhan, lo nyari gua pisan, paling lancarin gua. Kalau cari gua, kan gua lancarin. Lalu nyari lancar. Lancar orang bisa nganterin ke gua, kata Tuhan. Jadi salahnya kita itu ketika tahu khasiat ibadahnya itu karena khasiat. Padahal tahu khasiat, udah ibadah makan Allah, khasiat mah nggak kemana-mana. Doa makan itu bukan ya Allah kenyangin perut saya, wakina aja benar doa makan. Ya Allah jauhin saya dari neraka, apa hubungan? Karena sunatullah di mana-mana orang makan Allah kasih, di mana-mana orang rajin sholat Allah kasih urusannya. Tapi bukan itu niat sholawat deh. Yang nomor cakap selawat. Jadi kita ngomong sholatin mobil kita gitu dari selawat ya betul terkumpul enak aja gua aja beli pakai duit. Sampilan. Jadi itu tadi nggak belajar sidik niat, nggak ada Allahnya pisan. Apa niat baca ratib? Ya selamat. Di mana orang baca bismillahirrahmanirrahim dulu mas misal dua lapis sama.
3 balik, Allah amanin dia dari maghrib sampai subuh. Baca di subuh, Allah amanin dari subuh sampai maghrib. Bacanya niatnya zikir ke Allah. Gitu. Kalau niatnya selamat, kalau itu selamat capek. Jadi kalau doa mah bebas, kalau minta mah ya Allah sehatin saya, gampangin urusan saya lanjut, bebas. Tapi kalau niat ibadah nggak ada selain Allah. Sholat duha katanya ngajarin rezeki aja. Tapi apa usolli fardu duha bacanya? Usolli sunat duha apa ujungnya? Lillahi ta'ala olah litai siri rizki, nggak buat gampang rezeki, tapi lillahi ta'ala. Khasiatnya ngajarin rezeki, tapi sholatnya bukan buat lancar rezeki kan? Lillahi ta'ala. Dan itu mah harus dilatih. Cuman dia kan ketika itu datang tabrak, baca salawat dia berjaya enggak tahu. Saya baca salawat disuruh ya lagi namanya selalu kalau orang beriman salawat. Saya baca salawat yang disuruh nah. Khasiatnya saya udah tahu tapi bukan karena itu aku mahal. Kayak Tuhan itu perlu diajarin mbak ya sama kita. Yang kedua, sebab orang senang itu apa? Ziyadatun min dunya. Nambah duitnya, nambah hartanya, bikasbin sebab usaha. Au karomatin, au hibatin, au silatin. Sebab mulia, karena dia orang yang bertakwa. Ada orang kan karena usaha kaya. Ada orang itu karena takwa digampangin rezekinya. Ada au hibah atau dapat dibagi. Au silah atau karena ya rajin silaturahmi lah atau sebab hubungan itu bisa bikin hati bastu senang. Yang ketiga yang bikin orang senang itu kenapa? Bil madhi wasana minan nas, dapat pujian dari orang. Wah, itu kayak Wah. Banyak ketemu kan Seneng banget. Nah bagaimana kita nyikapin 3 hal itu semua? Pertama, hadza min janibi ta'at wa nawal min Allah. Jadi kalau ketika dia rajin ibadah hatinya senang, alhamdulillah ya Allah saya ditakdirin ibadah. Sampai ditakdirin tahajud, dihadirin, ditakdirin zikir. Kayak itu kemauan zikir sama kemampuan zikirnya dari siapa? Allah. Allah ini saya sejak baca sholawat rezeki lancar. Itu nggak ada karunia Allahnya. Kaya Allah itu baik sama kita, nunggu kita sholawat. Sejak saya sedekah baik, rezeki saya lancar. Kaya Allah itu baik sama kita, nunggu kita sedekah. Padahal kita dari kecil punya mata, punya kuping, bisa jalan, ya, hidup, ambekan, punya amal kebaikan. Lagi ini kan Allah baik sama kita, udah nungguin kita zikir, kita ibadah. Sekarang dengan kita punya ibadah, kita aku Allah baik sama kita karena kita ibadah. Jadi jangan dihubungi. Padahal bisa jadi Allah melancarin rezeki sebab dia sedekah. Allah melancarin rezeki sebab dia rajin sholawat. Bisa jadi. Tetapi jangan diaku doang. Ketika diaku kaya Tuhan itu baiknya itu nunggu. Tergantung amal kita. Hari tadi sudah bilang baca sholawat pisan kaya. Itu kayak nyaratin Tuhan. Jadi kita yang bikin syarat ke Tuhan. Ya dulu ini mah dongeng. Kita kejadiannya juga berlalu. Lurah Pangkalan terjadi. Dia kenapa menang? Dia mau pakai duit. Dia lagi baca kalah sih. Lagi pura ya Ratib Semiran dibaca Ratib kalah juga. Ya artinya itu nggak jadi patokan hal-hal begini. Kedua,
Gimana kalau nambah dunia, ziyadatu minad dunia fahiya nikmatun aidan kalula. Itu dari Allah. Ada min fadli Rabbi. Nabi Sulaiman dia kaya, Nabi dan doanya manjur. Ketika dia minta jadi nabi yang jadi raja, Allah kabulin. Tapi dia nggak bilang kenapa kamu kaya raya, udah karena saya doa atau karena saya nabi. Ada min fadli Rabbi. Ini semua dari Allah. Nah salahnya Korun kan gitu. Korun itu tadinya kan pengikut Nabi Musa, cerdas, bahkan hafal kitab Taurat. Tapi pas ketika dia sukses, dia kaya, dia bilang ini adalah hasil usaha saya, hasil pengetahuan saya. Akhirnya saya kaya itu nggak ada Allahnya bisa. Dan yang dia lupa kemauan dia, kepintar dia, keuntungan yang dia dapat semuanya takdir dari Allah. Jadi orang kelihatan Allah. Amma madunas. Adapun kalau kita senang dipuji orang, disanjung orang, maka itu berarti Allah lagi nyuruh kita bersyukur. Syukur apa? Allah tutupin kejelekan kita. Jadi kalau Tuhan ngasih kita sehat, rezeki, berarti Tuhan lagi nyuruh kita bersyukur. Allah Maha Baik. Ini rezeki itu kan ada dua. Ada rezeki karena Allah Maha Adil, ada rezeki Allah Maha Pemurah. Kalau orang kerja dapat gaji, orang dagang dapat untung, itu mah disebutnya Allah Maha Adil. Tapi kalau lagi ngelamun, udah gede kerja orang, kayak warisan banyak, Allah Maha Pemurah. Warisannya kayak pada di nggak ada. Nah, gimana kalau seneng tapi bingung karena apa? Seneng banget apa? Ya udah jangan nanya-nanya. Muji beka. Oh ada yang gitu deh. Ada. Tiba-tiba dikasih seneng. Apa? Jadi kalau bastu itu sebenarnya lebih luas dari bahasa seneng sih. Kalau senang itu kan cuma parah. Kalau bahasa Arab itu parah pun parah. Kalau bastu itu plong. Kayak hazan itu sedih. Tapi kalau kobdu itu kayak iya, kejepit, kayak kegeng, itu kayak kremus. Jadi awal itu kagak ngasih kita senang baik karena takut terlena di senang. Enggak bakal ngasih susah baik karena takut hancur. Makanya terus salah satu bukti kita ntar senang ntar susah, ntar untung ntar rugi, ini salah satu bukti semua itu ada yang ngatur. Nah itu hakikatnya. Tapi kalau sunatullah tetap bekerja. Kenapa nih saya begini? Kenapa nih begitu? Kenapa begini? Karena kan kalau bahasa Quran itu, kalau kamu dapat kebaikan, maka itu karunia dari Allah. Tapi kalau kamu dapat kesulitan, maka itu ulah dirimu sendiri. Jadi kalau kita sekarang begini, apa masalahnya? Istighfar. Enggak tahu lama, kenapa sholawat lebih abdul dari istighfar? Coba kalau istighfar mah dosa diampuni doang, tapi kalau sholawat mah pertama dosa diampuni, kedua derajat kita iblis, ketiga derajat kita baik. Jadi tahu khasiat itu bukan berarti ibadah itu karena ngejar khasiat. Karena khasiat nggak bakal kemana-mana. Innallaha la yuhibbunya, Allah nggak bakal borok. Ketika udah dibocorin nama Allah sama Nabi kalau begini bakal begono, udah tinggal ngerjain. Sebab kalau yang diukur-ukur khasiat ketika orang hasil yang kita salahin. Kenapa kadang-kadang ada amalan di si A pas dibaca terus dia lancar usahanya, di si C pas dibaca tetap dia seret. Karena manusia itu kata Imam Al-Haddad mah seperti sebuah tanah. Tanah itu ada yang durinya dikit, lapang lah. Ketika mau ditanam, dia nggak perlu waktu lama buat babatnya. Ada tanah yang onak durinya, tanahnya kagak rata, ngerapiin aja makan waktu. Nah ini kalau yang dosanya banyak lah ini. Jadi ketika dia zikir, kenapa nggak buru-buru reaksi? Jangan-jangan ibarat apa air mah bukan blueberry dulu. Biasain.
celapin yang bawah nih, lagi nyikat di bawah. Ntar kalau di bawah udah bersih, baru kerasa maziannya, efeknya. Karena yang ngejar efek, baca itu, padahal siapa tahu karena dosanya untuk pembuatan tebel, alatnya ketebelan, itu bersihinnya yang lapis, baru naik ke sono. Nah tinggal kita ini jenis badan kita ini jenis tanah yang mana? Harus enak. Harus jadi bilangin. Kalau itu syahadat pilih salah satu. Syarat saya mengerjakan Jumat 3. Kemarin rukun-rukun Jumat. Sekarang wasara itu syahadat pilih salah satu. Syarat saya mengerjakan sholat Jumat 3. Yang pertama, pertama harus di satu negeri yang ada bangunan-bangunan, orangnya harus 40 hari Jumat dan masih di waktu Johor. Kalau keluar waktu Johor maka dia sholat zuhur. Oh ini pandunya, itu syaratnya. Wa farduha. Nah ini berarti pekerjaan Jumat apa baik? Salah satu. Ada 3 kewajiban sholat Jumat. Yang pertama khutbah tani, harus dimulai dengan 2 khutbah. Khutbah yaqumu bihima wa yajlisu bainahuma. Berdiri di dalam khutbah 2 itu dan duduk di antara 2 khutbah. Itu rukun Jumat. Yang kedua, wa antusolli raka'ataini fi jama'atin, dan sholat Jumatnya dalam berjamaah. Kalau disuruh khutbatan 2 khutbah, yakum. Gimana kalau khotibnya nggak kuat berdiri? Boleh duduk, boleh kalau nggak kuat berdiri. Cuman kalau berdiri kan, kalau umpamanya dipotongnya khutbah 2 itu dengan duduk sebentar. Nah kalau dia duduk, nah dipotongnya khutbah itu dengan diam sebentar. Jadi kalau khotib itu kan kalau pas lagi khutbah duduk, sunahnya itu baca apa? Sunahnya seukuran baca qul huwallahu ahad, dan sunah dibacanya juga. Jadi khotib itu kalau nunggu khutbah kedua, sunah baca qul hu. Oh iya. Sekarang wainul khutbah wa kanul khutbah khamsatun. Nah ini rukun khutbah Jumat. Yang pertama hamdalah, muji ke Allah. Alhamdulillah doa. Karena banyak ya, banyak. Nahmadu wa nasta'inu, itu dari hadis. Alhamdulillahilladzi an'amana lupa. Enggak paling gampang itu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, rukun khutbah itu cuma sholatu ala Rasulillah, baca sholawat apa baik? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau alhamdulillah muji sama sholawat kalimatnya tertentu. Alhamdulillah harus pakai kalimat alhamdulillah. Sholawat pakai sholat sama salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga rukun khutbah itu wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina apa? Ya ayyuhannas ittaqullah, itu wasiat. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Ya itu kalau orang hadir Jumat itu harus dengerin. Kadang-kadang kalau yang kelewat nggak sah khutbahnya, nggak sah khutbahnya, ya nggak sah sholatnya, gitu. Jadi perlu diulang khutbahnya. Kalau ada yang kelewat, wasiat takwa. Wa qiraatu ayat fi hidahima. Terus harus baca Quran ketika khutbah Jumat. Mau di khutbah pertama atau di khutbah kedua milih. Atau di dua-dua khutbah baca Quran. Khutbah pertama baca, khutbah kedua baca. Atau di khutbah pertama enggak, baca Qurannya di khutbah kedua. Atau di khutbah kedua enggak baca, di khutbah pertama doang baca Quran. Atau dua-duanya baca. Kan Quran yang sering dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu dia baca Al-Qur'an.
Yang ketiga, berapa? Yang kelima, wa du'a lil mu'minin wal mu'minat fil khutbati saniyah. Doain Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat di khutbah kedua. Ya udah rukun khutbah mah itu dong. Dia harus bahasa Arab kalau khutbahnya di Arab. Kalau khutbahnya bukan di Arab, boleh bahasa ajam, bahasa setempat. Paling yang nggak boleh dirubah bahasanya itu yang intinya aja kalimat alhamdulillah. Umpamanya orang khutbah Jumat begini doang, umpama naik ke mimbar, mau Idul Fitri, Idul Adha, mau sholat Jumat, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah khutbah. Pertama alhamdulillahnya ada. Alhamdulillah, ya kan? Muji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat. Wasya taqwa. Ittaqullah. Wah, ya nas, ittaqullah. Orang euy takwa gitu. Ya nas, ittaqullah. Berapa udah? 3. Mau baca Quran enggak? Terserah. Yang penting kalau di pertama enggak, yang kedua baca. Ini duduk. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Duduk. Buat darurat dulu. Nah, lagi. Darurat. Nah, ulang lagi. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya nas, ittaqullah. Baca dah dulu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yaumil ibadah. Jadi besok manten ya. Apa pilihan lah. Jadi kalau kata lurah udah survei lurah 90% orang Jumatan itu resepnya khutbahnya pendek. Jadi kalau yang mau itu kadang-kadang diperhatiin khotib itu muji ka Allah enggak, baca sholawat apa enggak. Nah kalau sunnah itu kan syahadat sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, sunnah syahadatnya. Yang penting sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Apa aja sholawat? Mau sholawat nariyah, sholawat ibrahimiyah, bebas. Atau yang pendek, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau terus wasiat takwa. Ya nas ittaqullah. Atau baca qul lah. Wal asri. Duduk. Bangun lagi, alhamdulillah lagi, alhamdulillah. Dulu kan kadang-kadang BKF, waduh aturan 200 pego. Kecil dia udah pantas. Aku udah diplengkat dulu. Saya lagi ngimamin Idul Fitri di apa kandang babi itu di Masjid Baru. Yang Bocikong. ini buka lama bukan deh. Panjang apa pendek? Pendek lagi dulu. Amplop apa sama kan? Sama. Enggak kalau beda gue panjangin. Itu wes. Amplop di kantong kopi tentu sama apa? Jangan panjang-panjang kan deh. Kan kalau panjang banyak kan kita panjangin. Kalau jadi 2 jam setengah bisa. Ada tarifnya. Kalau ada halal masih muda, Pak. Jadi kayak khotibnya itu kan harus apa? Punya wudu, nggak boleh batal wudu, nggak boleh ada najis. Tapi jarang ya. Mau juga mencari kan jangan kalau bingung juga pas lagi khotib kan. Kalau ada yang bisa gantiin di depan, kalau enggak. Ya kan kayak orang sholat. Apa mendingan muda aja di orang tahu itu. Dia mah sah-sah aja karena kan nggak tahu kita batal. Kecuali kita pergi, tapi kita yang dosa batal tapi lanjutin gitu doang. Kalau yang jamaah ya nggak pengaruh hukum sah batalnya. Sah aja dia karena sangkaan dia kan imamnya, khotibnya sah. Ya kayak itu kayak sholat. Kan kalau batal dia harus pergi karena kalau dia terusin sholat dosa. Makmum mah sah aja. Umpamanya dia melepas, dia nggak ngaku. Ya makmum mah sah aja karena sangkaan makmum dia sholatnya sah, nggak masalah. Ya. Cuma dia dosanya itu orang. Cuma jangan perginya pas lagi kalau batalnya sujud jangan pergi lagi sujud. Jangan makmum, jadi imam khusyuk.
Makanya kenapa kalau pas lagi sujud kayak takbir dulu Allahu Akbar, baru udah pergi ketahuan orang. Kelewatan. Bangun banget. Allah. Yang lain